Shalom sahabat Alkitab, kita bertemu kembali dalam program Bincang Alkitab episode yang ke-9. Bincang Alkitab adalah program yang digagas oleh Lembaga Alkitab Indonesia untuk membahas tema-tema yang relevan dengan situasi dan kondisi saat ini. Tentu saja dalam perspektif Alkitabiah. Bersama saya Vinca Elizabeth Nandra, selama 90 menit ke depan, kita akan berbincang santai dan interaktif. Jadi sahabat Alkitab sekalian bisa bertanya tentang pembahasan kita pada hari ini. Karena pada hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, yaitu sejarah yang hilang di tengah Alkitab. Namun sebelum kita lanjut membahasnya, kita akan saksikan video berikut ini. Version dalam ukuran yang sangat kompak, sangat ringkas gitu sahabat Alkitab. Nah, sahabat Alkitab telah hadir bersama kita Bapak Pendeta Anwar Chen, PhD. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Vinca. Dan selamat siang semua para sahabat Alkitab. Ya, sampai ketemu kembali kita membahas tema ya Pak. Kalau kemarin kita membahas tema tentang akhir zaman, nah sekarang kita membahas tema zaman antara gitu ya Pak. Ya, zaman antara, betul. Yang tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya, kemarin di akhir, sekarang kita maju ke tengah-tengah gitu. Oke, sahabat Alkitab, pada saat ini sebelum kita masuk ke tema Pak, masih ada pertanyaan minggu lalu Pak yang belum terjawab. Apakah Bapak bersedia buat menjawab dahulu? Ya, tentu sangat bersedia ya. Kita amat menghargai kalau ada feedback, pertanyaan, bahkan usul pembahasan tema berikut ya, dari para sahabat Alkitab sekalian. Baik, kita langsung saja ke pertanyaannya Pak ya. Baik, pertanyaan pertama. Bukankah kitab Wahyu ada karena ilham Roh Kudus kepada Yohanes? Jadi bagaimana kita mesti mengartikan isi kitab Wahyu tersebut? Terima kasih. Wah, ini pertanyaan yang sangat teologis ya. Jadi kalau kita bicara soal kitab yang diilhamkan oleh Roh Kudus, ini kan berlaku untuk seluruh kitab yang ada di dalam Alkitab kita ya. Seperti 2 Timotius pasal 3 ya, dengan terang mengatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar dan seterusnya. Jadi kalau kita bicara tentang Roh Yohanes menerima wahyu dengan bantuan, dengan perantaraan bimbingan Roh Kudus, ya udah jelas. Tetapi tentu itu berarti kita menghargai kitab Wahyu itu, lagi-lagi seperti kitab-kitab lain dalam Alkitab kita, sebagai dua-duanya ya. Tulisan manusiawi, tapi sekaligus juga tulisan yang benar-benar mengusung firman Tuhan. Tulisan yang adalah firman Tuhan. Jadi kedua sisi itu harus kita pelajari kalau kita berbicara tentang kitab Wahyu. Sehingga di satu sisi kita menyadari bahwa Yohanes mendapat penglihatan-penglihatan, mendapat pesan-pesan yang memang menunjukkan apa yang akan terjadi, yang sedang terjadi juga di tengah-tengah kehidupan umat. Dia diberi suatu akses untuk mengetahui apa yang sedang terjadi dalam pergulatan di dunia yang tidak kasat mata gitu ya. Tapi di sisi lain kita melihat juga bahwa penulis Yohanes di Pulau Patmos itu juga ternyata adalah penulis yang mengolah sumber-sumber, terutama sumber-sumber dari kitab-kitab apokaliptis
kita ingat dalam bincang kitab sebelumnya, Apokaliptis itu berarti kitab-kitab yang memang menyingkapkan ya, apokaliptein, hal-hal yang terjadi di dunia yang, kalau kita bahasa keren sekarang, dunia goib. Ya, dunia yang tidak kelihatan, tapi dunia yang sebenarnya sangat real di dalam pemahaman iman, yang menentukan zaman kita dan juga zaman yang akan datang. Nah, ini dia. Jadi membaca kitab Wahyu itu, kedua sisi ini betul-betul harus kita perhatikan dengan seimbang. Jadi Yohanes betul, dia dibimbing oleh Roh untuk bisa melihat hal-hal yang jarang bisa dilihat oleh mata biasa. Tapi di sisi lain kita juga melihat ternyata Yohanes itu benar-benar sebagai manusia, sebagai pembelajar firman, dia tahu bermacam gambaran, ayat-ayat, simbol-simbol yang ada di dalam, ya, terutama dalam kitab seperti kitab Daniel ya, kitab Apokaliptis dalam Perjanjian Lama. Nah, kalau dia menggunakan simbol-simbol ini, kita bisa katakan tentu ada unsur bimbingan Roh Kudus, tapi juga tentu ada unsur pembelajaran dia sebagai umat yang percaya, umat yang membaca kitab suci. Jadi kedua sisi ini berlaku untuk seluruh kitab dalam Alkitab. Nah, saya ingat saya pernah juga sekali waktu mengatakan, jangankan Yohanes di Patmos ya, bahkan Yesus dari Nazaret pun belajar Alkitab. Nah, ini dia, ini penting kita garis bawahi ya. Tidak ada alasan untuk tidak belajar Alkitab, meskipun kita tahu dia adalah firman yang adalah Allah yang kemudian menjadi manusia, bagian dari hidup kita. Jadi dalam proses seperti itulah kita mengetahui dan kita belajar bahwa kita membutuhkan kedua-duanya. Dan saya percaya acara bincang Alkitab yang sudah bergulir beberapa kali ini juga dalam proses yang sama. Kita ingin dengar suara Roh Kudus, tapi kita juga ingin menggali makna yang terkandung di dalam teks-teks kitab suci yang diwariskan oleh para pendahulu iman kita. Ya, jadi seperti itu saya menanggapi pertanyaan ini yang memang mengajak kita sekali lagi merangkul kedua sisi yang saling melengkapi dari setiap tulisan yang diilhamkan Allah. Baik, terima kasih banyak Pak Arwan. Dari dua sisi kita harus melihatnya, yaitu sisi sejarah dan sisi iman tentu saja. Nah, semoga sahabat Alkitab yang menanyakan tentang hal ini pada hari ini sudah hadir ya, sehingga sudah puas dengan jawabannya. Nah, untuk pertanyaan berikutnya Pak, ada lagi. Mengapa Alkitab untuk Kristen Protestan dan Katolik berbeda jumlah kitabnya? Begitu pula Alkitab Kristen Ethiopia Ortodoks ada kitab Henoksnya. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Wah, ini untuk menjawab ini panjang ya, proses dan uraiannya. Saya amat menghargai pertanyaan ini, dan ini bisa menjadi sebuah pertanyaan yang akan kita bahas dalam salah satu bincang Alkitab. Oke, ya. Episode berikutnya ya, Pak. Jadi seperti yang kita pernah katakan dulu bahwa bincang Alkitab ini selalu mencoba mengangkat isu-isu aktual, pertanyaan-pertanyaan yang ingin digali oleh para pencinta Alkitab, para sahabat Alkitab kita ya. Jadi itulah yang kita akan juga bahas. Sebagian persoalan ini yang secara teknis disebut kanonisasi, ini juga tentu akan menjadi bagian yang kita percakapkan juga dalam bincang Alkitab pada hari ini. Oke, baik. Jadi sahabat Alkitab yang penasaran, harap bersabar ya. Jadi kita berikutnya akan membahas tema ini entah kapan, ikuti terus program Bincang Alkitab. Ya, sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, tema kita pada hari ini tentang zaman antara atau intertestamental. Mungkin tidak sepopuler dengan pembahasan akhir zaman kemarin ya Pak ya. Ya. Tetapi pembahasan tentang intertestamental ini selalu menjadi daya tarik tersendiri dan memunculkan banyak sekali spekulasi gitu. Jadi selama zaman di Perjanjian Lama itu, di Maleakhi hingga masuk Perjanjian Baru Matius, ada apa saja yang terjadi gitu kan, bagaimana kehidupan umat beriman pada masa itu, dan ada nggak sih kitab yang ditulis pada masa itu gitu kan. Kalau memang ada, terus di mana, kenapa kita tidak masuk dalam kanonisasi Alkitab yang kita pakai sekarang ini. Nah, pada bincang Alkitab pada saat ini kita akan membahasnya tentang zaman antara atau zaman intertestamental tersebut. Mari kita mendengarkan penjelasannya dari Bapak Pendeta Anwar Chen. Silahkan Pak. Ya, terima kasih. Sekali lagi saya berterima kasih pada para sahabat Alkitab karena keinginan untuk tahu apa yang terjadi di antara dua zaman, yaitu yang kita sebut Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, itu muncul justru dalam salah satu bincang Alkitab ya.
Nah, memang pertanyaan ini wajar diajukan karena banyak orang melihat Alkitab kita ini sesudah Maliaki langsung Matius. Ya. Tentu dengan pengecualian saudara-saudara kita umat Katolik. Karena di umat Katolik ada lagi beberapa kitab di tengah ya. Nah, yang saya pegang di tangan saya ini sebuah Alkitab yang diterbitkan Lembaga Alkitab Indonesia. Kita jangan pernah lupakan bahwa umat Katolik pun menggunakan ya terjemahan yang sama seperti yang dilakukan oleh Lembaga Kitab Indonesia. Jadi ini adalah Alkitab edisi Katolik yang berisi Deuterokanonika di tengah-tengah. Nah, percakapan tentang sejarah yang hilang itu, tentu itu terutama bagi kita yang menggunakan Alkitab dalam versi yang lebih pendek. Nah, misalnya tadi yang contohkan ini, NIV. Nah, ini tidak mempunyai di tengah-tengahnya kitab-kitab Deuterokanonika. Nah, kalau kita membaca sejarah untuk memahami secara utuh apa yang terjadi antara zaman kita, maksud saya Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, disitulah kita memang perlu melihat antara 3 abad itu, sekitar 3 abad kurang lebih, itu tidak kosong ya. Ada banyak peristiwa yang terjadi. Itu bermula dari berpulangnya umat Yahudi dari pembuangan di Babel. Babel itu ya di Irak. Jadi dari situ mereka berangkat kembali ke Yerusalem, mencoba menata ulang, membangun kembali kota itu. Tapi kita jangan pernah lupakan, selain mereka yang kembali ke Yerusalem dan sekitarnya, ada cukup banyak orang-orang Yahudi yang juga menetap di diaspora. Ya, mereka yang tinggal di Babel juga atau Irak masih sangat banyak. Begitu juga selain itu mereka ada juga yang pergi ke Mesir. Kita ingat dalam kisah Yeremia ada orang-orang yang kemudian juga melarikan diri dalam kemelut politik yang luar biasa. Mereka tinggal di Mesir dan mereka menetap di daerah yang merupakan pusat intelektual zaman itu, yaitu Alexandria. Nah, inilah situasi-situasi yang kita bicarakan ketika kita bicara tentang sejarah yang hilang. Jadi kenapa disebut sejarah yang hilang? Karena memang ada banyak pembaca Alkitab kurang menyadari bahwa abad-abad yang dimaksud tadi itu abad-abad yang sebenarnya tidak benar-benar hilang. Abad-abad itu adalah salah satu masa yang paling intens dalam sejarah umat Yahudi untuk bisa mempertahankan diri tengah-tengah arus pusaran zaman yang hebat. Itu dimulai dari munculnya seorang penguasa yang sangat hebat, namanya Alexander Agung. Itu pada abad keempat. Alexander Agung ini adalah seorang penguasa yang masih sangat muda. Pada waktu dia naik tahta usianya masih 30-an. Bayangkan ya, 30-an. Dia punya seorang guru yang sangat hebat. Kita tahu namanya terkenal, yaitu filsuf bernama Aristoteles. Tapi dia juga sangat terdidik oleh ayahnya yang adalah penguasa di Makedonia dalam strategi-strategi militer. Dan dalam usia yang masih belia itu, dia sudah bercita-cita untuk menyatukan seluruh wilayah Laut Tengah. Dia ingin menguasai Mesir sampai ke India. Dan untuk zaman itu, ini adalah ambisi yang luar biasa besar. Dan harus saya katakan, dia luar biasa berhasil. Dia hampir saja masuk ke India. Andai kata waktu itu tidak dicegah oleh makhluk-makhluk aneh ya. Ya rupanya dari dulu India ini punya kekhasan ya. Misalnya bagaimana menggerakkan ular-ular dengan suling. Bagaimana mendunggangi gajah ya sebagai ya transport ataupun bagian dari peperangan dan sebagainya. Nah, Alexander hanya berhenti sampai di situ. Dia balik lagi dan memang sejarah mencatat bahwa dia meninggal dalam usia yang masih sangat muda, 33 tahun. Rasanya kita 33 tahun masih belum apa-apa ya.
Tapi seorang Alexander Agung sudah menaklukkan sepertiga dunia. Selama 3 tahun. Selama hanya dalam kurun waktu 3 tahunan. Luar biasa sekali memang. Nah, bermula dari situlah kita mengenal apa yang disebut dengan arus Helenisasi. Helenisasi itu adalah suatu pemahaman bahwa yang serba Yunani itu peradaban tinggi. Tentu kita akui ya, di zaman dulu, zaman-zaman itu ya, bayangkan nama-nama besar seperti Plato, Aristoteles, siapa yang tidak kenal? Sampai zaman ini pun, saya pernah mengikuti satu diskusi filsafat di Universitas Cambridge, dan profesor filsafat yang menyimpulkan diskusi mengatakan, tahukah Anda semua bahwa seluruh percakapan filsafat Barat sampai saat ini itu kira-kira merupakan catatan kaki terhadap 2 pemikir besar. Catatan kaki aja ya. Plato dan Aristoteles. Tentu ini sedikit hiperbolis ya. Tapi paling tidak itu membuat kita sadar betapa hebatnya pengaruh dari peradaban Yunani yang dinilai sebagai peradaban tinggi. Dan tentu saja semua bangsa yang ditaklukkannya itu suka atau tidak suka akan mengadopsi gaya hidup yang serba Yunani. Misalnya cerita tentang gimnasium, itu dari Yunani. Cerita tentang ya perlombaan atlet itu dari Yunani. Ya. Dan orang-orang Yahudi pada waktu itu belum kenal itu sama sekali. Jadi sebenarnya kita turun mewarisi tradisi tersebut. Cerita tentang apa Olimpiade itu dari mana? Maksud saya begitu hebatnya peradaban itu sampai detik ini pun kita masih dengan penuh sukacita menjadikannya sebagai warisan bersama dunia kita. Itu semua dari Yunani. Nah, itu tentu punya efek dalam kehidupan sosial, termasuk juga di dalam kehidupan religius. Nah, bayangkan kalau seorang Yahudi yang di dalam pembuangan dia tidak punya pilihan lain, kalau dia di diaspora dia tidak bisa memberi persembahan kurban di bait suci, karena untuk bisa ke situ mereka harus berziarah, harus pergi ke Yerusalem. Lalu mereka lakukan apa? Mempelajari kitab Taurat, mendiskusikannya, menjadikannya sebagai bagian praktek spiritualitas sehari-hari. Nah, menghadapi perkembangan baru ini, bagaimana mereka harus bersikap? Tentu ini juga menimbulkan dilema-dilema. Sebagian orang kalau ingin kelihatan maju, seperti zaman kita ini ya, jadi kita banyak memetik juga semacam kesejajaran. Kalau mau sedikit kelihatan keren, bergengsi, mari pakai bahasa Inggris. Kalau boleh dalam satu kalimat 4 kata bahasa Indonesia gitu, 2-3 kata dalam bahasa Inggris gitu kan? Ya kan? You know, itu misalnya dia udah ngomong pakai bahasa ini tiba-tiba you know, gitu. Campur baur. Nah, itu baru segi gejala bahasa ya. Jadi mereka yang memang ingin mengikuti semacam perubahan ini, mereka akan coba beradaptasi. Tapi ada juga orang-orang yang sangat bersikukuh untuk mempertahankan warisan-warisan sakral dari para leluhur mereka. Nah, mereka ini benar-benar berupaya untuk mengatakan, meskipun dunia sana punya peradaban yang hebat, sangat dominan dan sangat berpengaruh, kita tidak kalah dalam soal itu. Kenapa? Karena kita punya Taurat. Satu warisan luar biasa yang diberikan oleh Tuhan sendiri kepada para leluhur kita. Oleh karena itu, mari kita kembali kepada apa yang diajarkan oleh Taurat. Kalau di sana dikenal kebijaksanaan, Sofia. Kita juga punya Sofia kita. Sofia kita itu dari mana? Dari kitab Taurat. Karena kitab Taurat memberi kita suatu bimbingan. Inilah pergulatan-pergulatan yang terjadi. Sementara itu, seperti yang kita pelajari dari sejarah, ternyata sesudah Alexander Agung meninggal dunia, wilayahnya yang besar itu dibagi oleh 4 jenderalnya. Lagi-lagi ini kisah tipikal ya di zaman dulu ya. Imperium selalu datang dan pergi oleh karena pertarungan-pertarungan politik. Nah, zaman sesudah itu adalah zaman di mana orang-orang Yahudi sendiri kemudian harus mendefinisikan dirinya. Apalagi kalau penguasanya itu menghadirkan
aturan-aturan yang betul-betul menggugat tradisi suci mereka. Yang paling terkenal diantaranya seorang yang bernama Raja Antiochus Epiphanes. Itu hidup di era abad kedua. Dan Antiochus Epiphanes ini luar biasa. Demi ambisinya untuk memenangkan peperangan, dia tidak segan-segan mengambil harta benda yang tersimpan di rumah-rumah suci. Dan tentu saja termasuk di bait suci. Ya, dia ambil untuk mengongkosi biaya perang yang sangat mahal. Mari kita mencatat ya, setiap peperangan itu selalu berbiaya mahal. Mau zaman sekarang, mau zaman dulu, sama saja. Belum lagi korban-korbannya. Nah, itu yang dia lakukan. Tidak puas sampai di situ, tentu saja ini kan menimbulkan reaksi-reaksi ya. Dia kemudian berpikir untuk menghelenisasikan semua orang Yahudi. Diwajibkan untuk benar-benar memelihara tradisi-tradisi baru Yunani, tradisi asing. Dan untuk itu tidak tanggung-tanggung menurut salah satu kitab Deuterokanonika, yaitu kitab Makabe yang pertama. Kalau kita membaca di pasal pertama sangat jelas. Waktu itu luar biasa, mereka tidak boleh sunat. Bayangkan ya. Orang Yahudi tidak boleh sunat. Mereka tidak boleh merayakan Sabat. Ya? Apalagi kitab-kitab Taurat mereka harus disita. Dan mereka, nah ini memang sedikit agak membuat kita berpikir ulang. Soal makanan pun ini isu sensitif. Orang Yahudi kita tahu sama tahu tidak boleh makan makanan yang tidak kosher. Kosher artinya bersih secara ritual, sesuai dengan apa yang digariskan di dalam kitab Taurat. Jadi kalau orang Yahudi jelas tidak mau makan, ya babi jelas tidak boleh. Kemudian ikan pun harus yang bersisik, ya. Lele tidak mungkin. Nah, seperti itu ya. Udang segala macam tidak mungkin. Nah, mereka dipaksa untuk makan babi. Itu menurut kitab Makabe yang pertama. Dan tentu ini menimbulkan sebuah reaksi yang sangat intens ya. Sampai-sampai membangkitkan pemberontakan. Dan kalau kita pernah mendengar nama Makabe, pemberontakan itu dipimpin oleh keluarga mereka. Keluarga ya Makabe itu, Yudas Makabe, sebenarnya itu dimulai dari orang tuanya dan anak-anaknya. Ya, itu di luar Yerusalem. Yang menurut kitab Makabe yaitu di kota Modein. Ya, seperti itu. Jadi di dalam masa antar perjanjian itu, salah satu peristiwa dahsyat yang terjadi adalah ketika bait Allah itu dicemarkan, dinajiskan. Dengan apa? Dengan menjadikannya sebagai tempat untuk memuja dewa asing. Konon di situ juga dipersembahkan seekor babi. Jadi kalau mau menghancurkan simbol-simbol sakral, memang yang paling dahsyat adalah melakukan hal-hal seperti itu. Penodaan-penodaan yang akan membangkitkan kemarahan habis-habisan, yang akan membangkitkan keberanian untuk bahkan bertaruh nyawa demi mempertahankan suatu komitmen suci pada perjanjian leluhur mereka. Itu yang terjadi. Jadi terjadilah pertempuran melawan pasukan Antiochus dan pengganti-penggantinya. Itu yang terjadi. Dan mereka sempat sebentar mengalami kemerdekaan. Kita tahu sama tahu umat Yahudi itu sesudah pembuangan, mereka tidak pernah lagi punya ruang untuk bisa mempunyai kedaulatan sendiri, ya, mempunyai tanah sendiri, bahkan tidak punya. Jadi mereka harus tinggal di tempat lain. Kalaupun mereka berada di Yerusalem, itu sudah menjadi tanah jajahan. Itu dia yang terjadi. Nah, semuanya ini tentu bisa kita baca dalam kitab-kitab yang terdapat di tengah-tengah itu, yaitu kitab pertama Makabe, kitab kedua Makabe, dan selain itu masih ada lagi kitab-kitab lain yang bercerita tentang kehidupan di era kurang lebih zaman itu. Misalnya kitab Tobit dan kitab Yudit.
Nah, ini yang kita bicarakan ketika kita bicara tentang sejarah yang hilang. Nah, ini sebenarnya kalau begitu bukan sejarah yang hilang, cuma sejarah yang terlewatkan. Terlewatkan ya Pak. Ya, oleh karena itu kalau kita mau memahami hubungan antara Perjanjian Lama atau lebih tepat Alkitab Ibrani menurut umat Yahudi, ya, dengan Perjanjian Baru, jembatan yang betul-betul penting adalah informasi yang bisa kita peroleh dari kitab-kitab yang di tengah-tengah ini. Nah, inilah yang kita baca untuk bisa memahami juga konsep-konsep yang ada di dalam Perjanjian Baru. Jadi luar biasa hal ini boleh menjadi ya warisan bagi kita juga sampai saat ini. Karena itu saya sendiri sangat sering menganjurkan bagi kita yang belum pernah membaca kitab-kitab seperti Makabe ini, Tobit atau Yudit, mari untuk bisa memahami lebih baik sejarah tanda kutip yang hilang itu, mari kita cermati apa yang terjadi di sana. Misalnya kalau saya bicara tentang Paulus, kita ingat ya di surat Roma, Paulus bagian pertama mengatakan murka Allah akan dinyatakan, ya kan, kepada orang-orang yang sebenarnya tahu Tuhan yang sebenarnya, tetapi malah yang terjadi adalah mereka jadinya menyembah berhala, kan gitu. Lalu akibat penyembahan berhala itu apa yang terjadi? Rusak, bobrok seluruh tatanan nilai moral mereka, sehingga perilaku mereka menjadi perilaku yang tidak senonoh, serba kacau balau. Nah, ini sudah kita temukan di kitab mana bahasa seperti ini? Ini bisa kita baca dalam kitab Kebijaksanaan Salomo, sehingga kita bisa mengerti seorang Rasul Paulus yang terdidik di sekolah Rabi Gamaliel, ya, dia mendapat pendidikan rabi, tentu dia juga membaca tulisan-tulisan seperti ini. Sehingga kalau kita mengetahui kitab-kitab tadi, sejarah yang tanda kutip hilang itu, kita menemukan kembali jembatan yang menolong kita untuk memahami ada kontinuitas di balik abad-abad tersebut. Nah, satu hal lagi yang tidak kalah pentingnya, yang betul-betul perlu kita pahami adalah bahwa mulai dari abad ketiga menjelang kelahiran Kristus, di daerah Alexandria ada komunitas Yahudi yang mulai menerjemahkan Alkitab Ibrani ke dalam bahasa Yunani, yaitu bahasa pengantar, lingua franca, yang berlaku di daerah-daerah sekitar Laut Tengah yang tadi ditaklukkan oleh Alexander Agung. Bukan saja secara militer, tapi juga melalui jalur-jalur kultural dengan meyunanikan semuanya. Nah, terjemahan ini menurut Profesor Emanuel Toff dari Universitas Ibrani, ini merupakan proyek penerjemahan terbesar di dunia kuno. Ya, memang luar biasa dan pengaruhnya juga sangat besar. Jadi sebelum orang lain berpikir suatu hari kitab sucinya bisa diterjemahkan ke dalam bahasa lain, supaya ini juga bisa diakses oleh orang-orang yang tidak lagi fasih bahasa Ibrani, ya. Ternyata itu sudah dilakukan lebih dari 2000 tahun yang silam. Jadi apa yang terjadi di abad-abad yang hilang itu juga punya konsekuensi yang sangat penting bagi apa yang kita lakukan sampai saat ini. Saya boleh katakan apa yang saya kerjakan bersama tim-tim Lembaga Alkitab Indonesia di belakang layar, menghadirkan terjemahan-terjemahan ke dalam berbagai bahasa dunia ini, sebenarnya itu adalah pekerjaan yang melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh komunitas Yahudi di Alexandria 2300 tahun yang lalu. Luar biasa. Iya, Pak. Jadi selama masa antara itu banyak sesungguhnya Pak yang dikerjakan ya. Ya. Oke, Pak. Lalu kemudian Pak membahas tadi itu kan berarti ini bukan sejarah yang terhilang ya, tapi hanya saya sebut terlewatkan. Ya. Ya, terlewat. Tapi kalau boleh tahu Pak, apa yang membuat itu tadi bisa apa ya, kayak kitab-kitab itu tidak tercatat? Kenapa kitab suci Kristen khususnya memilih untuk tidak menyertakan itu sejarah di baliknya?
Ya, Kristen tentu dalam arti Protestan. yang Protestan ya. Iya, Mas. Atau katakanlah anak-anak reformasi gitu. Iya. Nah, ini tentu proses percakapannya bisa panjang. Oke. Saya berharap ini yang menjadi sebuah topik tersendiri dalam Bincang Alkitab edisi-edisi berikut. Tapi secara singkat saya katakan, sebenarnya gereja mula-mula itu mewarisi kitab suci dalam bentuk terjemahan. Karena memang gereja mula-mula itu terutama menggunakan bahasa Yunani. Gereja yang menggunakan bahasa Semitik, bahasa Aram misalnya, atau bahasa Ibrani, kalau bahasa Ibrani hampir tidak digunakan lagi sebagai bahasa sehari-hari, gitu. Nah, itu segelintir saja di daerah pusat lah, di Palestina atau Yerusalem. Tapi di luar itu, ketika iman Kristen bergerak begitu pesat, ya sampai ke suku bangsa yang berbahasa Yunani. Nah, kalau mereka baca Alkitab, apa yang mereka baca? Tentu mereka baca terjemahan tadi yang di Alexandria, yang dinamakan Septuaginta. Nah, Septuaginta ini cakupannya sebenarnya lebih luas dari Alkitab dalam versi Ibrani. Di situ ya kalau saya misalnya bilang tadi ada 1 Makabe, 2 Makabe, ya, ada kitab Ben Sirah, kebijaksanaan Salomo, ya. Sebagian ini ditulis langsung dalam bahasa Yunani, walaupun sebagian diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Nah, ini sebenarnya sejak awal gereja mula-mula seperti itu. Jadi ada kepelbagian kitab digunakan, dibaca, baik untuk keperluan yang sifatnya resmi maupun untuk perenungan-perenungan yang lebih informal gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat ada semacam proses di mana yang disebut sebagai acuan kitab suci itu sering yang berbahasa Yunani, termasuk ya kitab Taurat, raja-raja dan lain-lain itu dalam versi bahasa Ibrani. Dan itu terbukti dari kutipan-kutipan dalam Perjanjian Baru. Nah, apa yang terjadi? Saya melompat sedikit ya. Di era reformasi ada suatu peninjauan ulang terhadap kitab-kitab mana yang dinilai sungguh-sungguh otoritatif. Sehingga berbagai-bagai kitab yang ada di tengah-tengah ini itu mulai diberi tanda kurung. Seperti itu. Itu istilah saya ya, satu metafor saja gitu. Diberi tanda kurung. Ya. Padahal kitab-kitab ini memang digunakan ya untuk berbagai keperluan di dalam gereja, dan kita jangan pernah lupakan kalau kita bicara gereja sampai era reformasi, terutama di gereja barat, itu berarti gereja Katolik. Seperti itu. Jadi ada sebuah proses di mana sebenarnya berbagai edisi kitab suci yang beredar sebelum zaman reformasi, bahkan sesudahnya pun, itu masih mengandung kitab-kitab yang bercerita tentang banyak hal. Sejarah, gagasan-gagasan yang menjalin hubungan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Itulah yang sebenarnya merupakan proses yang terjadi, dan nanti di abad ke-19 sampai ke-20 akan ada satu keputusan yang terjadi, terutama di daerah Inggris dan Skotlandia, yang akhirnya membedakan dengan sangat tegas Alkitab Protestan dengan Alkitab edisi lain. Saya sebut edisi lain, di situ termasuk Katolik, juga ada gereja-gereja Ortodoks dalam berbagai tradisi. Baik, berarti pertanyaan yang kedua tadi Pak di awal ya sudah terjawab ya, sahabat Alkitab. Baik Pak, berarti dari kitab ini Pak, kalau menurut cerita tadi ya Pak, jadi sebagian besar umat keluar dari pembuangan kan mereka pasti menjalani hidupnya dengan budaya-budaya Helenis ya Pak ya, dan akhirnya juga menyalin Alkitab itu dengan bahasa Yunani. Berarti di situ kan ada pertemuan dari Alkitab Ibrani yang awalnya ditulis dari menurut alam pikir Yahudi, kemudian ditulis atau diterjemahkan dengan alam pikir Yunani. Nah itu kan sangat jauh berbeda ya Pak ya. Ya betul. Nah itu yang menjembatani itu Pak. Justru itulah jadi menarik perjumpaan antar budaya atau peradaban ini. Ya. Kita jangan pernah lupakan yang disebut dengan
umat Yahudi, komunitas-komunitas yang hidup meskipun di luar Palestina, itu adalah komunitas-komunitas yang sangat kuat identitasnya. Yang sangat sadar bahwa kalau kita mau bertahan, tidak ada pilihan. Kita harus ingat Torah. Itu sebabnya kadang-kadang timbul kesan mereka hidup dalam ghetto. Tapi kita jangan pernah lupakan ada tokoh-tokoh intelektual yang terus berusaha berpartisipasi di dalam perubahan-perubahan yang terjadi. Berusaha melakukan suatu sintesis. Sebutlah yang terkenal diantaranya adalah Philo dari Alexandria. Dia coba melakukan sintesis antara warisan Yahudi dengan Helenisme. Makanya dari situ bisa lahir konsep-konsep tentang logos, ya, yang nanti akan juga punya peran penting di dalam pembukaan Injil Yohanes. Ya, tentu Injil Yohanes sendiri nanti akan merupakan sebuah reinterpretasi lagi terhadap warisan-warisan tradisi Ibrani dari Perjanjian Lama. Nah, ternyata masa-masa yang terlewatkan itu adalah masa-masa di mana umat Yahudi sebagai ahli waris perjanjian, ya kita sebut perjanjian pertama ya. Nah, saya ingat dalam bincang Alkitab sebelumnya saya pernah katakan mereka pasti tidak akan sebut ini perjanjian lama. Perjanjian pertama. Ini perjanjian pertama bagi mereka. Dan bagi mereka bahkan pertama pun tidak cocok. Ini perjanjian pokoknya dengan Tuhan. Satu-satunya perjanjian. Satu-satunya. Nah, jadi kita lihat di situ. Ini semuanya dalam sebuah proses pentradisian memang sangat kuat. Karena mereka amat menyadari kalau kami tinggal di diaspora jauh dari negeri leluhur itu tidak bisa mempersembahkan kurban bait suci. Yang kami bisa lakukan adalah perjumpaan yang hidup melalui perenungan atas tradisi-tradisi suci. Tentu saja yang paling penting diantaranya adalah Torah. Nah, itulah sebabnya sinagoga nanti akan berkembang subur di diaspora. Karena itu adalah wadah di mana umat Yahudi bertemu, beribadah, berbincang-bincang tentang kitab sucinya, Torah terutama, lalu mengedukasi kaum muda dan sekaligus juga generasi-generasi yang mempersiapkan diri menghadapi bermacam-macam situasi kehidupan. Nah, ini dia yang membuat kita sebenarnya harus menyadari kita ini sesungguhnya adalah ahli waris dari tradisi-tradisi demikian yang berkembang justru di zaman-zaman yang terlewatkan tadi. Kita bicara tentang orang Farisi, wah seringkali ya muncul dalam kitab Injil gitu ya. Di mana munculnya ini? Kok tiba-tiba langsung ada gitu. Nah, ini tidak ujuk-ujuk muncul tampil begitu saja. Itu sudah muncul di era-era seperti itu, zaman sesudah pembuangan. Diperkirakan di zaman Herodes ada sampai sekitar 5.000-an mereka jumlahnya. Jadi ya sangat penting peran mereka. Begitu juga orang Saduki, di mana munculnya? Itu juga di zaman-zaman yang terlewatkan ini. Nah, selain orang Yahudi siapa lagi? Orang Samaria. Ini kan orang Samaria kan sering muncul ya sebagai semacam figur-figur simbolik yang membuat orang Yahudi yang merasa dirinya sebagai orang yang terpilih ditegur. Kenapa? Karena orang Samaria justru bisa lebih baik daripada mereka. Nah, siapa orang Samaria ini? Kita juga temukan itu di era-era yang terlewatkan tadi. Ya, kita ingat bahwa mereka dibuang ke Asyur, lalu dari situ muncullah orang-orang yang berbaur dengan bangsa lain, dan mereka tetap memelihara tradisi leluhur mereka. Mereka punya Taurat, mereka punya Torah sendiri, yang mereka yakini Torah yang bahkan lebih asli daripada Torah umat Yahudi. Jadi ini pertandingan ini. Bukan hanya segi politiknya yang menarik, sebenarnya ada pertandingan mazhab-mazhab. Ya, gagasan-gagasan selama zaman-zaman yang terlewatkan tadi. Nah, orang Samaria percaya kitab Taurat bukan diberikan di Sinai, tapi di Gunung Gerizim. Dari itu cerita kita bisa tahu kenapa Yesus mengatakan di Yohanes 4 tentang Gunung Gerizim. Kayak gitu. Jadi disitulah kita betul-betul diperkaya
diperlengkapi kalau kita meneropong abad-abad yang terlewatkan ini. Nah, sekali lagi saya katakan salah satu sumber terpentingnya adalah kitab-kitab sejarah maupun cerita-cerita yang ada, kitab-kitab hikmat yang ditulis pada masa itu. Yang sekarang kalau di Indonesia misalnya kita temukan di dalam kitab-kitab yang terkumpul sebagai kitab-kitab Deuterokanonika. Jadi saya anjurkan sekali lagi, sangat berguna membaca Deuterokanonika. Supaya bisa mengetahui bahwa yang terlewat itu sangat kaya ternyata. Oh, satu lagi yang saya kira tidak boleh saya lupakan. Termasuk satu komunitas yang hidup di pinggir Laut Mati, yaitu di daerah Qumran. Ya. Komunitas ini sangat penting. Ini komunitas biarawan ini. Yang tinggal di sana cuma laki-laki gitu ya. Menjauh dari Yerusalem. Rupanya komunitas ini termasuk gerakan protes tidak setuju dengan rezim-rezim yang ada di Yerusalem. Ya, termasuk keluarga-keluarga Makabe tadi. Mereka protes ya, mereka merasa ini sudah kacau, imamat atau sistem imamnya sudah suka-suka gitu. Karena kita tahu kalau menurut Taurat, garis imam itu tidak bisa lain dari Harun. Ya. Nah, sedangkan Makabe dan saudara-saudaranya itu bukan garis keturunan Harun. Jadi, ya itulah protes-protes terjadi, mereka menyingkir, tinggal di sekitar Laut Mati, itu dekat Qumran. Nah, apa kerja mereka di sana? Philo mengatakan, orang-orang seperti ini, orang-orang yang jenuh dengan kehidupan, gitu. Itu istilah dia ya. Dan mereka menghibur diri dengan pohon-pohon kurma. Dan ternyata sejarah mencatat, mereka inilah nanti menjadi orang-orang yang menyalin kitab suci. Ya, mengumpulkan gulungan-gulungan kitab suci, dan suatu hari gulungan ini akan ditemukan oleh seorang gembala domba Beduin yang mencari dombanya hilang, dan akhirnya ditemukanlah naskah salinan yang amat penting, naskah-naskah Laut Mati. Gulungan Nabi Yesaya ditemukan tahun 1947, dan usia gulungan ini luar biasa. Kira-kira 2.200 tahun. Luar biasa. Dan ini contoh lagi bahwa ada banyak aktivitas, termasuk juga di masa-masa yang terlewatkan tadi. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Anwar. Wah, ternyata itu ya sangat banyak. Oke Pak, tapi mungkin ini agak terlewat ya Pak. Pembahasan tadi saya menarik tentang yang alam pikir Helenis, atau jangan-jangan beberapa di antara umat Kristen pada saat ini mungkin ketika kesulitan baca Alkitab itu karena dia membaca Alkitab yang secara garis besar mungkin Perjanjian Lama khususnya itu ditulis dengan alam pikir Yahudi, tetapi kita membacanya melalui alam pikir Helenis gitu. Kan pendidikan di Indonesia juga sedikit banyak kan mengadaptasi tentang filsafat Barat gitu. Yang di situ adalah Helenis. Ya, memang ya boleh juga begitu ya. Tapi saya sendiri berpendapat kesulitan kita membaca atau memahami hubungan antara kedua perjanjian itu bisa muncul dalam bermacam-macam faktor gitu ya, karena bermacam-macam faktor maksud saya. Ya, misalnya saja karena kita memang tidak terbiasa membaca Alkitab itu secara runut. Ya, kita biasa membaca Alkitab sepotong-sepotong gitu. Apalagi dengan kecenderungan devosional ya, kita biasanya hanya membaca beberapa ayat, kemudian ada cerita perenungan, lalu ya, dan demikian kita lakukan dari tahun ke tahun, sehingga kita tidak sampai mempunyai semacam wawasan yang cukup utuh tentang bermacam-macam ide di dalam Alkitab yang kita baca. Oleh karena itu memang diperlukan suatu program pembacaan yang lebih runut, ya. Misalnya di Lembaga Kitab Indonesia kita menggagasi gerakan G49. Oke, apa itu? Gerakan baca Alkitab 4 sampai 9 pasal per hari kan gitu. Nah, ini bisa menjadi salah satu komunitas yang menolong kita untuk membaca bersama. Tentu ini salah satu ya. Yang lain lagi saya rasa kita sangat perlu benar-benar memperluas wawasan kita tentang memahami teks Alkitab. Memang teks Alkitab dalam banyak hal cukup jelas, tapi kita memang perlu memperkaya bacaan kita
dengan sumber-sumber lain. Ya, tentu kalau kita mau mulai dari sumber mana yang pertama, saya usulkan sumber yang paling dekat dengan Alkitab sendiri, yaitu kitab-kitab yang jarang kita baca itu. Atau bagi orang-orang Protestan bahkan tidak tahu bahwa ada kitab-kitab itu. Ya, kitab Makabe, Tobit, Yudit, dan sebagainya. Karena inilah bagian-bagian yang paling dekat dengan Alkitab kita. Lalu kita bisa kembangkan dengan membaca ya uraian-uraian dan sebagainya. Saya percaya Bincang Alkitab ini juga dimaksudkan sebagai sebuah sarana untuk mengajak kita menseriusi hal ini. Baik, terima kasih. Kita kembali diingatkan berarti ya tentang membaca Alkitab yang harus secara runut dan memperlengkapi bacaan-bacaan yang mungkin selama ini kita tidak ketahui bahwa Alkitab ini banyak banget bagiannya. Oke, sahabat Alkitab, sebelum kita lanjut pada sesi tanya jawab, kita akan menyaksikan terlebih dahulu jeda video Satu Dalam Kasih untuk pelayanan Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia. Ini orang buta tidak sekolah, tapi kerinduan saya ini saya punya senjata, terus terima dengan buat tangan, saya terima berkat besar, saya senang. Baik, sahabat Alkitab, kita baru saja menyaksikan tayangan video Satu Dalam Kasih, salah satu bentuk program pelayanan dari Lembaga Alkitab Indonesia bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan Alkitab. Nah, kita akan langsung pada sesi tanya-jawab ya Pak. Sudah sangat banyak pertanyaan yang masuk, tidak terasa sudah banyak ternyata. Kita langsung saja pada pertanyaan pertama. Dalam konsep iman orang Yahudi, mengapa bagi mereka Alkitab boleh diterjemahkan ke dalam aksara dan bahasa lain? Contohnya adalah Yunani. Artinya bahasa Ibrani bukan satu-satunya bahasa yang suci dalam kehidupan orang Yahudi. Apakah itu artinya bahasa Ibrani bukanlah satu-satunya bahasa yang suci dalam kehidupan orang Yahudi? Oke. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Saya menduga-duga ya apa latar belakang yang memunculkan pertanyaan ini. Sekurang-kurangnya ada satu asumsi bahwa ada semacam bahasa suci gitu. Ya, dan bahasa suci itu bernama bahasa Ibrani. Ya, ini tentu tidak salah ya, karena memang dalam perkembangan tradisi Yahudi kemudian bahasa Ibrani itu disebut sebagai bahasa sakral, ya, bahasa suci. Tapi mari kita lihat apa yang merupakan gejala di dalam Alkitab sendiri. Bukankah menarik bahwa Alkitab kita pun bagian terbesarnya, kitab Ibrani maksud saya, itu ditulis di dalam bahasa Ibrani yang beragam-ragam ya. Ada bahasa Ibrani yang sangat kuno sampai ke bahasa Ibrani yang mengalami perkembangan dan kelihatannya agak mudah. Tapi kita juga jangan pernah lupakan ada beberapa bagian dari Alkitab Ibrani itu sendiri sebenarnya tertulis dalam bahasa Aram. Ya, jadi Ibraninya Aram. Bahasa Aram sendiri, bahasa serumpun tapi bukan bahasa Ibrani. Harap kita mengerti itu, misalnya dalam kitab Ezra, kemudian dalam beberapa pasal dari kitab Daniel. Jadi ini juga tentu bahasa suci dalam arti bahasa yang mengusung tradisi suci, ya, yang diyakini sebagai tulisan-tulisan yang terinspirasi. Ini yang perlu kita pahami. Sehingga kalau kita bicara tentang penggunaan bahasa lain, itu sudah dimulai oleh bahasa Aram, ya, yang bukan bahasa Ibrani. Artinya ketika lingua franca berganti, rupanya ada dorongan bagi orang-orang Yahudi itu sendiri untuk membahasakan ulang pemahaman iman mereka ke dalam bahasa yang lebih bisa dipahami. Dari mana kita membaca itu pertama-tama? Dari Nehemia pasal 8. Kita ingat waktu itu ketika mereka pulang, lalu ahli Taurat Ezra membacakan Taurat di hadapan mereka, ya.
tentu saja orang-orang yang pulang dari pembuangan di Irak tadi itu tidak lagi bisa mengerti bahasa Ibrani. Lalu apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah mereka mendengarkan pembacaan dalam bahasa Ibrani, lalu orang-orang Lewi menjelaskan kepada mereka apa yang dimaksudkan oleh bacaan Ibrani tersebut. Nah, ini dia. Dari menggunakan bahasa apa? Aram. Jadi kita lihat ada semacam, bukan berarti bahasa Ibrani tidak penting bagi orang Yahudi, sampai detik ini itu bahasa yang sangat penting dalam tradisi iman mereka. Tapi ada ruang-ruang untuk bahasa lain yang memungkinkan mereka juga menyampaikan pesan-pesan yang bisa menolong mereka untuk memahami apa firman Tuhan. Dan tentu saja visi itu semakin berkembang ketika mereka berjumpa dengan satu arus besar peradaban Yunani. Memang pilihannya adalah jangan pernah terjemahkan gitu, pindah bahasakan, alih bahasakan. Tapi di sisi lain rupanya pilihannya yang berimplikasi sangat luas ke depan, bukan hanya di zaman mereka, adalah mari kita turut berpartisipasi di pusaran arus itu. Sekurang-kurangnya kita perkenalkan tradisi suci kita kepada orang-orang yang bisa berbahasa Yunani. Itu yang terjadi. Proyek penerjemahan kitab suci pertama di dunia kuno, Septuaginta, itu istilahnya Septuaginta. Nah, jadi itulah yang menjadi dasar bagi kita kemudian untuk menerjemahkan Alkitab juga. Tradisi Kristiani kemudian bahkan lebih radikal lagi. Ya, tentu bisa juga. Saya rasa sudah ada beberapa gagasan atau usul supaya nanti kita akan bicarakan juga ini soal penerjemahan. Ya, jadi kita sudah ada beberapa tema yang bisa kita angkat lebih luas lagi. Nah, kalau kita nanti sampai ke Perjanjian Baru, kita harus akui bahkan bukan hanya dari segi bahasa. Kalau kita membaca Injil Yohanes, jelas sekali di pasal pertama, Tuhan sendiri sudah menerjemahkan dirinya. Jadi dia, firman yang adalah Allah sendiri, itu telah hadir sebagai manusia, menjadi manusia seperti kita. Dengan kata lain, dia menerjemahkan dirinya ke dalam sejarah manusia. Dan itu berarti apa? Setiap upaya untuk menghadirkan firman Tuhan dalam bahasa yang bisa dimengerti, dihayati sungguh-sungguh secara mendalam, itu adalah sebuah proses yang sama. Itu sebabnya kita umat Kristiani ini tidak diwajibkan untuk bisa menguasai dulu bahasa Ibrani, bahasa Aram, dan bahasa Yunani. Bayangkan ya, 3 bahasa itu yang berbeda satu sama lain, kita tidak diwajibkan. Tapi kita terbantu oleh adanya satu pemahaman bahwa ternyata umat Yahudi pun sudah melakukan itu ribuan tahun yang silam. Kita meneruskan apa yang mereka sudah mulai, dan sampai saat ini kita bersyukur karena selalu ada upaya-upaya untuk menghadirkan firman itu dalam bahasa-bahasa yang bisa dimengerti. Tentu dengan benar-benar memperhatikan segi ketepatannya. Dan ya, kita patut bersyukur bahwa ada lembaga yang khusus menangani ini. Seperti di negeri kita ini, Lembaga Alkitab Indonesia adalah lembaga yang dipercaya untuk menjadi mitra gereja, menghadirkan firman itu ke dalam bahasa-bahasa yang menyentuh hati, mengubah hidup di seluruh Nusantara. Oke, berarti bisa dibilang konsepnya bukan lagi bahasa suci, tapi tradisi suci itu Pak yang lebih utama ya? Ya, kalau pembahasannya bisa menggunakan ya beragam-ragam medium yang tersedia. Ya, jadi kita tidak ada satu posisi, apalagi dalam tradisi Kristiani nanti, tidak ada satu posisi yang mensakralkan satu bahasa. Jadi ya, kita tidak punya bahasa suci. Yang suci itu adalah Tuhan, bahasanya suci kalau kita gunakan untuk Dia. Tapi kalau kita gunakan untuk menghujat orang lain, bahasa Ibrani pun bisa dipakai menghujat orang lain gitu ya. Nah, itu otomatis tidak lagi suci. Begitu cara saya dengan sedikit lebih ringan untuk menginterpretasinya. Baik, terima kasih banyak. Oke, sahabat Alkitab, jadi perlu diingat ya tentang apa yang baru saja dijelaskan oleh Pak Anwar, karena sepertinya ini sangat menjadi
keprihatinan bersama, karena orang kadang-kala suka menggunakan bahasa Ibrani biar seolah-olah itu lebih Kristen gitu Pak, padahal kan nggak juga ya Pak. Memang ada semacam kecenderungan beberapa komunitas belakangan ini sepertinya sangat bahagia kalau semuanya kelihatan ke Ibranian ya. Jadi ya tentu ya kita tidak langsung mengatakan itu salah gitu. Tapi ya sebenarnya ini kan cukup berbeda dengan apa yang kita hayati sebagai salah satu pemahaman yang paling mendalam bahwa firman itu telah masuk sedalam-dalamnya dalam kehidupan manusia. Itu artinya setiap budaya dan bahasa kini benar-benar bisa dipakai oleh Tuhan menjadi medium untuk mengantarkan firman-Nya. Itu yang saya kira perlu ditegaskan di sini. Jadi ya kalau kita mau ke Ibrani-Ibranian, ya memang konsekuensinya adalah kita harus baca Alkitab di dalam bahasa Ibrani. Kita bisa berdoa dalam bahasa Ibrani. Nanti untuk sampai kepada penguasaan itu, berapa belas tahun kita harus belajar 3 bahasa. Sampai betul-betul fasih, mengartikan, bukan hanya membunyikan ya. Kalau hanya membunyikan ya melafalkan ya kita baca, pelajari alfabetnya, ketahui pronunciation-nya, pelafalan-pelafalannya, selesai urusannya. Bukan itu. Tentu saja ada orang-orang yang dipersiapkan untuk itu, ya seperti para konsultan seperti saya di lembaga kitab ini. Izinkan kami mengatakan itu investasi yang sangat besar. Ya, sesuatu yang memang tidak bisa tanggung-tanggung dikerjakan. Dicicil pelan-pelan dari dasar supaya matang. Nah, inilah yang saya bisa katakan, itu tidak membuat kami ini seakan-akan menjadi orang-orang yang lebih memahami, lebih dekat karena tahu bahasa-bahasa ini. Bukan. Karena Tuhan bicara dalam bahasa yang paling menyentuh, yang betul-betul masuk ke dalam hati dan mengubah hidup kita. Baik, terima kasih Pak Anwar. Oke, pertanyaan berikutnya. Mengapa, oke ini mungkin agak berbeda tapi menarik juga untuk dibahas. Mengapa Alkitab sering dipertanyakan keasliannya dari kalangan Muslim, ateis, agnostik? Mengapa tidak ada lembaga Alkitab yang menangani dan menjelaskan persoalan sensitif ini menurut kajian ilmiah? Nah, bagaimana Pak Anwar? Ya, Alkitab ini sering dipertanyakan keasliannya oleh semua kalangan. Bahkan oleh sebagian kalangan Kristen sendiri dipertanyakan. Dan itu wajar-wajar saja. Salah satu hal yang sangat membuat saya bersyukur dan benar-benar melihat bahwa ada sesuatu yang sehat di dalam diskursus, percakapan-percakapan di antara kita adalah bahwa kita sanggup menerima data dan interpretasi baru. Ini ruang-ruang yang terbuka selalu bagi kita orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh terbuka di dalam pemahaman imannya. Nah, sudah pasti kita tahu kita tidak lagi mempunyai naskah-naskah tulisan tangan asli. Sebenarnya boleh dikatakan tidak ada naskah kuno yang betul-betul ditulis sejak awal itu yang masih bisa bertahan oleh ribuan tahun. Proses peluruhan ribuan tahun yang silam. Oleh sebab itulah memang kita bersyukur bahwa ada kelompok-kelompok yang bekerja menyalin ini, dan itu sudah terjadi ribuan tahun yang silam. Ya, termasuk Alkitab Ibrani. Itu disalin dan disalin, dan salinan-salinnya ditemukan di Qumran. Ada banyak salinan di situ, lebih dari 800 salinan ditemukan di gua-gua sekitar Qumran. Tentu usianya bervariasi, tapi rata-rata usianya sekitar 2000 tahun yang silam. Nah, ini tentu dikerjakan dengan ketelitian yang tinggi, sungguh-sungguh. Kenapa? Karena menyadari bahwa ini adalah tradisi suci. Tentu itu tidak menafikan bahwa sebagai manusia kita bisa saja 1, 2 huruf dan sebagainya itu salah baca gitu. Ya, misalnya huruf D dengan huruf R dalam bahasa Ibrani kuno, wah itu kelihatan mirip sekali. Ya kan?
Dodanim atau Rodanim. Nah, seperti itu. Kok dalam teks-teks sangat kuno itu mirip sekali. Dan tentu ini bisa mempengaruhi interpretasi juga. Tapi itu tidak langsung menggugurkan fakta bahwa apa yang kita warisi sampai saat ini itu adalah tradisi-tradisi naskah yang sangat otentik, yang sudah dijaga dengan sungguh-sungguh oleh kalangan-kalangan yang berdedikasi. Salah satu diantaranya adalah kaum yang disebut dengan kaum Masoret. Ini orang-orang yang memang dari keluarga yang dengan penuh ketekunan menyalin huruf demi huruf dari kitab Taurat dan kitab-kitab lainnya, ya, sampai-sampai mereka menghitung huruf-huruf itu. Saya sampai sekarang aja sulit membayangkan bagaimana kita bisa menghitung huruf-huruf dalam sebuah gulungan. Sampai mereka bisa tahu apa yang ada di tengah kitab Taurat, huruf apa, kata apa, sampai mereka bisa tahu. Tujuannya apa? Ini kan untuk menjaga kesahihannya. Tapi itu tidak berarti bahwa yang disalin oleh kaum Masoret ini itu 100% terjamin absolut bisa lolos dari katakanlah kesalahan-kesalahan kecil atau kekurangan jelasan. Kenapa? Karena yang melakukannya tetap manusia. Hanya karena kita terbuka, ada disiplin-disiplin ilmu yang memungkinkan kita membandingkan naskah-naskah, mempelajari logika-logika penurun alian, kesalahan-kesalahannya, kita bisa menggrupkannya, mengelompokkannya. Misalnya, bagian naskah ini lebih otentik daripada yang itu. Itu bisa diperoleh semacam gambaran yang cukup kuat, ya, secara ilmiah. Nah, tentu hal-hal seperti ini wajar menjadi bagian yang kita pelajari juga, ya, bukan hanya isi Alkitab saja, tapi apa yang turut menjaga isi Alkitab ini menjadi satu kitab suci yang otentik, yang betul-betul pantas dipercaya. Nah, inilah yang dikembangkan dalam apa yang disebut dengan ilmu kritik tekstual, textual criticism. Ya, lembaga Alkitab bukannya tidak mau menjelaskan ini, sebenarnya juga menjelaskan ini, walaupun dalam versi yang sedikit lebih ringan dan populer. Misalnya, buku mengenal Alkitab Anda yang dikarang oleh senior saya, Pendeta Dr. Daud Susilo. Nah, itu ada sedikit tentang itu, ya. Kemudian ada juga buku yang kami keluarkan, ya, misalnya tentang mengapa teks Alkitab berbeda. Itu ada penjelasan-penjelasannya. Jadi ya bisa tentu diperoleh dari toko buku Lembaga Alkitab Indonesia atau penyalur-penyalur utama Lembaga Alkitab Indonesia. Bisa dipesan online sekarang ini. Ya. Tentu kami tidak mau, Lembaga Alkitab Indonesia tidak mau masuk dalam debat-debat kusir yang hanya beretorika tapi tidak didukung oleh data dan interpretasi yang dapat dipercakapkan secara bertanggung jawab. Kita tidak mau mempersoalkan hanya dari segi, wah yang ini asli dan itu tidak asli. Kita mau berbicara tentang probabilitas. Dan sejauh yang bisa saya kaji sendiri, dari berbagai hal yang kita bisa pelajari dari Alkitab termasuk salinan-salinan Alkitab, boleh kita tegaskan bahwa apa yang kita miliki ini, naskah-naskah yang tersedia sekarang ini, itu naskah-naskah yang sesungguhnya sangat otentik. Sungguh-sungguh bisa kita jadikan acuan bagi pemberitaan firman Tuhan, pengajaran iman, perenungan-perenungan, berbagai keperluan kita sebagai orang-orang yang membaca Alkitab sebagai firman Tuhan. Jadi itu, ya. Jadi kita tidak mau hanya berbantah. Saya katakanlah misalnya ada teori yang mengatakan, lihat salinan-salinan Alkitab begitu banyak berubah. Ada lebih dari 300.000 perbedaan salinan hanya dalam perjanjian baru saja. Ya, statistik seperti ini memang kadang-kadang sepertinya membuat kita terkesima, ya. Wah, ini memang masih bisa dipercaya atau tidak? Nah, kalau kita dalam disiplin ilmu yang disebut dengan textual criticism, kita tidak mau terjebak hanya di statistik pada permukaan. Kita akan tanya, ini kesalahan seperti apa? Kalau kesalahannya misalnya kata Helenisasi, A-nya hilang,
Hellenic SC. Nah, itu termasuk kesalahan yang pembaca sendiri bisa langsung koreksi. Dan kalau ini dikumpul yang seperti ini, ya memang banyak, mencapai 300-400 ribu, bahkan hanya untuk perjanjian baru. Tapi kualitas kesalahannya itu cuma kesalahan seperti itu, ya, yang tidak sangat berpengaruh bagi interpretasi. Jadi yang signifikan betul-betul yang mempengaruhi interpretasi ini tentu tidak langsung ditutupi, tidak. Kita tetap masih membuka ruang untuk pembahasan, diskusi, kajian untuk bisa sampai kepada keputusan-keputusan yang berbobot, dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi ilmiah maupun dari segi tradisi penurun alian naskah dan juga pemahaman-pemahaman teologis yang ada di tengah-tengah berbagai gereja. Nah, itu dia. Jadi proses ini kita lakukan tidak dengan cara menegaskan bahwa secara mekanis kitab 100% salinannya itu tepat sampai ke huruf. Jangan-jangan kok zaman sekarang orang bukan hanya tanya ke huruf, ukuran huruf. Nah, seperti itu. Kalau kita menggunakan bahasa yang sedikit lebih ya bercanda lah. Baik, terima kasih banyak Pak Anwar. Oke, sahabat Alkitab, semoga tidak meragukan keotentikan Alkitab, khususnya Lembaga Alkitab Indonesia ya. Oke, lalu pertanyaan berikutnya. Kenapa banyak penerjemah Alkitab, kenapa tidak bersatukan lebih bagus? Gitu. Oke. Wah, ini dipertanyakan dalam konteks mana ini? Konteks Indonesia kah? Konteks dunia kah? Ya. Kenapa banyak penerjemah Alkitab? Ya, karena banyak yang harus dikerjakan. Itu satu hal. Jawaban yang paling ringan adalah seperti itu. Ya. Kenapa tidak bersatu? Karena kita bersatu di dalam misi kita. Jadi ya, Lembaga Alkitab Indonesia hadir di bumi Indonesia ini sebagai lembaga yang betul-betul bersama-sama dengan gereja dan berbagai lembaga pelayanan menghadirkan firman Tuhan dalam bahasa-bahasa yang tersedia di Nusantara ini. Tapi itu tidak langsung menutup semua ruang bagi lembaga-lembaga penerjemah lain. Hanya saja kalau misalnya satu lembaga penerjemahan, katakanlah yang disponsori oleh misi dari luar negeri, ya, itu mau menerbitkan Alkitab dengan jaminan logo Lembaga Alkitab Indonesia, tentu kita harus periksa isinya. Karena kita bertanggung jawab terhadap isi Alkitab yang kita terbitkan. Ya, seperti itu. Di seluruh dunia sendiri ada bermacam-macam lembaga Alkitab, misalnya yang tergabung dalam keluarga Wycliffe. Itu ada di seluruh dunia. Lembaga Alkitab sendiri mempunyai paguyuban besarnya, namanya United Bible Societies. Di situ lebih dari 150 lembaga Alkitab seluruh dunia bekerja sama dengan gereja dan juga lembaga-lembaga pelayanan lainnya untuk menghadirkan firman Tuhan ini. Nah, saya menafsir ya, nah ini menafsir pertanyaan. Yang dimaksudkan itu adalah kenapa terjemahannya nggak cuma satu saja. Gitu. Karena memang betul ada kepelbagaian terjemahan. Di Indonesia tidak terlalu banyak, tapi kalau kita masuk ke dalam dunia berbahasa Inggris, ratusan terjemahan tersedia. Yang kita kenal itu masih yang populer-populer saja. Misalnya, ada yang disebut dengan NIV, New International Version, English Standard Version, New Revised Standard Version, New American Bible, Revised English Bible. Wah, terus Good News Bible. Saya bisa sebutkan terus-menerus. Ratusan jumlahnya. Tapi di Indonesia kita juga mempunyai beberapa, misalnya Alkitab terjemahan baru yang diterbitkan tahun 1974. Nah, sebenarnya Alkitab ini sejenis terjemahan yang mempersatukan semua. Kalau tadi ada pertanyaan kenapa nggak dipersatukan, sebagian sudah bisa kita jawab dengan tegas. Untuk konteks Indonesia, Alkitab terjemahan baru yang diterbitkan tahun 1974 itu sudah merupakan terjemahan yang mempersatukan berbagai gereja kalangan Kristiani yang ada di tanah air kita ini. Ini diakui oleh, ya, saya pikir mayoritas ya, bahkan super mayoritas gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia. Bukan saja yang Protestan, tapi juga ini diakui oleh
Gereja Katolik. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena ada proses menyamakan visi. Itu terjadi di tahun 1968. Ya, jadi salah satu buah dari Konsili Vatikan kedua adalah bahwa Gereja Katolik juga sangat membuka hati, membuka diri pada gereja-gereja lainnya, anak-anak reformasi seperti itu ya. Nah, terjadilah kerjasama, penandatanganan satu dokumen yang disebut dengan Interconfessional Guidelines for Translation, semacam pegangan penerjemahan Alkitab interkonfesi. Nah, sejak saat itulah terbuka peluang-peluang untuk betul-betul bekerja sama, memperkuat kita sebagai satu tim. Dan hasilnya adalah tim Katolik, tim Lembaga Alkitab bersatu, menghasilkan sebuah terjemahan bersama, yaitu terjemahan ini, terjemahan baru 1974. Nah, 1 tahun kemudian 1975 terbit terjemahan baru dengan Deuterokanonika, khusus ditujukan kepada umat Katolik. Jadi jelas ya, permintaan itu sebagian sudah terjawab. Tentu kita tetap harus menghargai keragaman. Kalau ada yang ingin menerjemahkan, ya silakan, lakukanlah dengan sebaik-baiknya. Jangan dengan cara menjiplak, membajak isi terjemahan orang lain, lembaga lain. Soalnya ini juga menjadi masalah di Indonesia ini. Ada yang mengatakan dirinya menerjemahkan, terbukti membajak, menjiplak. Jadi betul-betul mari kita lakukan tugas kita. Kita bersaksi di bumi Pancasila ini dengan cara yang bermartabat, terhormat, mengusung pesan kabar baik itu sebagai kabar yang otentik. Jadi seperti itu, kita sangat terbuka untuk menyatukan berbagai sumber-sumber daya yang ada di negeri kita ini, supaya bersama-sama kita menghasilkan sebuah terjemahan bersama. Dan sekarang terjemahan ini sedang diperbarui. Mungkin ada saatnya nanti kita bicara lagi tentang pembaruan terjemahan. Ya, ini sudah dilakukan sekitar 20 tahun dan ini melibatkan berbagai kalangan yang ada di Indonesia ini. Katolik, Protestan juga ada beragam-ragam gitu. Ada yang Injili, ada yang Lutheran, ada yang Reform, bermacam-macam. Ya, ada juga yang Baptis. Jadi kita betul-betul bekerja sama untuk memperkuat, menjalin kekuatan-kekuatan yang ada supaya kita bisa memiliki terjemahan bersama yang digunakan sebagai acuan bersama dalam ibadah, dalam pengajaran, dan juga di dalam renungan-renungan pribadi. Ya, ini yang bisa saya jawab karena pertanyaan itu sepertinya menanyakan ya, kenapa nggak ada upaya untuk menyatukan. Syukurnya Indonesia merupakan sebuah contoh yang baik. Ya, dan ini yang perlu kita pelihara bersama. Baik, terima kasih Pak Anwar, informasi bagi sahabat Alkitab ya, bahwa sebenarnya di Indonesia sudah bersatu gitu. Oke, berikutnya pertanyaannya adalah keberadaan komunitas Zelot, mengapa kemudian tidak tercatat dibanding Farisi dan Saduki? Bukankah mereka adalah pejuang Yahudi yang gigih dalam sejarah umat Yahudi? Ya, yang disebut komunitas Zelot ini, ya istilahnya ini kaum bersemangat ini. Ini orang-orang yang sampai-sampai angkat senjata untuk melawan penjajahan Romawi. Nah, namanya tidak persis Zelot. Salah satu kelompok yang muncul di era-era yang terhilang tadi itu adalah yang disebut dengan Sikari. Itu ada hubungannya dengan senjata yang mereka gunakan. Mirip semacam belati gitu ya. Sehingga kalau mereka lihat ini adalah lawan, ya, mereka langsung bunuh, tikam, seperti itu. Jadi ada yang mengaitkan komunitas ini atau kelompok ini dengan kaum Zelot tadi. Nah, yang kita sebut ini memang tidak muncul di dalam Alkitab, kecuali dalam nama Zelot. Jadi kita memperoleh informasi ini dari sumber-sumber sejarah, termasuk Yosefus, yang adalah sejarawan Yahudi abad pertama. Ya, jadi seperti itu ya. Mereka gigih berjuang dengan mengangkat senjata
Karena mereka yakin pembebasan itu, pemulihan dinasti Daud itu tidak hanya bisa dilakukan dalam bentuk konsep-konsep teologis, tapi juga dalam pertarungan-pertarungan yang melibatkan, ya katakanlah, strategi militer. Baik, terima kasih Pak. Semoga sahabat Alkitab masih mengikuti ya bahwa jawaban sudah dijawab. Baik, berikutnya, apakah ada kontribusi kitab-kitab Deuterokanonika dalam penulisan dan pengkanonan kitab-kitab Perjanjian Baru pada abad ke-4 Masehi? Bagaimana menjawab pengaruh kitab Henokh dalam kitab atau surat Yudas ayat 14, padahal kitab Henokh bukanlah sebuah wahyu? Terima kasih, ini saya jawab secara singkat karena ini bisa kita simpan ya untuk kita bahas secara lebih terperinci nanti. Apa kontribusi kitab-kitab Deuterokanonika? Kalau kita bicara tentang Deuterokanonika, kita akan bicara tentang Perjanjian Lama. Ya, kalau dia 1 dan 2 Makabe, itu berarti dia tergolong dalam kitab-kitab sejarah. Seperti itu ya. Kalau dia kebijaksanaan Salomo, dia tergolong pada kitab hikmat. Jadi seperti itu. Nah, untuk Perjanjian Baru tentu ini ya namanya juga kitab Perjanjian Baru ya. Berarti Perjanjian Lama ini tidak termasuk di dalamnya, tapi di dalam beberapa daftar yang ya muncul dalam perjalanan sejarah di antara gereja-gereja di zaman Perjanjian Baru. Ada juga memang daftar itu berisi kitab-kitab Perjanjian Baru dan disertai misalnya kebijaksanaan Salomo. Ya kan, kitab Yesus ben Sirah. Seperti itu. Mereka tuliskan ini, mereka cantumkan ini tentu bukan sebagai Perjanjian Baru, tapi sebagai kitab-kitab yang juga dibaca dan berpengaruh bagi kehidupan iman mereka. Jadi pertanyaan ini sendiri perlu diletakkan dengan benar, karena memang Deuterokanonika itu, ya Deuterokanonika kan istilah yang muncul jauh ke belakang hari, sesudah Konsili Trente ya, di era Reformasi. Nah, jadi kitab-kitab seperti Kebijaksanaan Salomo, Yesus ben Sirah, yaitu bukan tergolong Perjanjian Baru. Itu tergolong dalam Perjanjian Lama. Nah, bagaimana menjawab pengaruh Henokh dalam surat Yudas? Nah, kalau kita membaca Alkitab, kita mengetahui para penulis Alkitab itu juga punya akses pada berbagai-bagai sumber. Termasuk kitab-kitab yang kita sebut sekarang ini sebagai pseudoepigrafa. Ya. Apokrifa. Jadi ada apokrifa, ada lagi pseudoepigrafa. Jadi apokrifa itu tergantung ya, kalau dia orang Protestan, dia akan bilang Deuterokanonika ini apokrifa. Apokrifa artinya yang terselubung. Ya, itu memang berisi penilaian yang cukup negatif. Sedangkan kalau pseudoepigrafa itu tulisan yang memakai nama-nama yang dikenal, Henokh, mungkin Abraham atau Paulus, dan ya kisah Paulus ada misalnya gitu. Nah, tapi itu biasanya hanya bacaan-bacaan yang beredar yang tidak punya status terinspirasi bahkan di kalangan Yahudi sendiri. Jadi kalau membaca itu bukan berarti langsung mengakui. Seperti itu ya. Jadi kita perlu juga bedakan antara berbagai status ini. Tentu ini perdebatannya sangat panjang dan cukup rumit. Nah, kita akan ada waktu untuk membahas ini dalam Bincang Alkitab berikutnya. Jadi sudah cukup banyak keinginan tahuan kita untuk menggali lebih jauh melalui Bincang-Bincang Alkitab. Iya, banyak ide-ide untuk tema berikutnya berarti Pak ya. Baik sahabat Alkitab, mungkin ini yang terakhir ya Pak, karena waktunya ternyata sudah mulai mendekati ya. Bagi sahabat Alkitab sekalian, sebelumnya jangan kecewa jika pertanyaannya belum sempat terjawab pada hari ini. Ikuti saja Bincang Alkitab episode berikutnya, karena pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab akan dibahas di episode selanjutnya di minggu depan. Sekarang pertanyaan yang terakhir untuk hari ini ya. Oke, mengenai sejarah yang terlewatkan, disinggung tentang Alexander Agung dan Antiochus. Apakah kedua tokoh ini berkaitan dengan nubuat dalam kitab Daniel? Khususnya tentang penglihatan Daniel mengenai keempat binatang dan mimpi Nebukadnezar mengenai patung besar. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang amat menarik. Kalau kita membaca kitab Daniel, khususnya Daniel pasal 8,
memang digambarkannya binatang-binatang yang beragam itu ya. Dan memang interpretasi, saya sebut lagi ini interpretasi karena tidak pernah eksplisit disebutkan di dalam teks. Yang dibicarakan di Daniel pasal 8 itu, munculnya tanduk-tanduk itu gitu ya, binatang bertanduk itu tidak lain daripada Alexander Agung. Yang nanti tanduknya patah, keluar tanduk-tanduk yang lain, itulah termasuk ya, di dalamnya nanti kita menemukan seperti kerajaan Yunani, dan tentu saja salah satu tokohnya yang dimaksudkan itu adalah Antiochus Epiphanes. Nah, tentu hal-hal seperti inilah yang tentu bisa kita cermati dari teks kitab Daniel, asal kita tetap mengingat bahwa itu adalah salah satu interpretasi yang mungkin dari berbagai interpretasi yang tersedia bagi kita. Baik. Oke, sekarang saya ingin membacakan tentang info sumbangan yang telah masuk. Terima kasih untuk sahabat Alkitab sekalian atas nama Yunita, Yumedi, Asher Paskah, Nita, dan juga ada juga seseorang yang tidak menyebutkan namanya ya. Terima kasih untuk bantuannya. Nah, sahabat Alkitab, kita akan mendapatkan informasi terkait kursus Alkitab, yaitu mendalami Injil Matius sebagai berikut. Nah, mendalami Injil Matius merupakan salah satu program dari Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu kursus Alkitab. Nah, kursus Alkitab ini diadakan selama 15 kali pertemuan selama bulan Agustus dan bulan September. Untuk harinya yaitu hari Selasa dan hari Sabtu. Selasa dari jam 5 sore sampai jam 7 malam, sedangkan hari Sabtu jam 1 siang sampai jam setengah 4 sore. Nah, untuk jadwalnya sahabat Alkitab sekalian bisa melihat, dan sahabat Alkitab bisa mendaftarkan diri juga untuk mengikuti pendalaman atau kursus Alkitab mendalami Injil Matius bersama Dr. Paskalis Edwin Nyoman Pasca. Oke, baik, terima kasih. Untuk Pak Anwar, untuk hari ini sangat banyak yang kita dapat tentang intertestamental ya. Ternyata ada banyak hal kita mendapatkan, dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang berikutnya akan dijawab minggu depan ya Pak. Jadi sahabat Alkitab tidak perlu khawatir. Nah, sebagai penutup Pak, ada pesan-pesan khusus untuk sahabat Alkitab terkait tema ini? Sekali lagi, kalau kita ikuti, simak bincang Alkitab tadi amat jelas. Ini merupakan sebuah ajakan bagi kita untuk membaca Alkitab secara utuh. Dan utuh bahkan dengan membaca kitab-kitab yang kita anggap hilang itu. Padahal kitab-kitab itu sangat berguna untuk menolong kita memahami sejarah yang terlewatkan. Ya, saya anjurkan kita untuk benar-benar sungguh-sungguh memperoleh pengetahuan yang lebih utuh mengenai Alkitab kita. Baik sahabat Alkitab, kita tiba di penghujung acara. Terima kasih untuk kesetiaannya mengikuti program Bincang Alkitab. Bagi sahabat sekalian yang belum pernah atau baru pertama kali mengikuti program Bincang Alkitab pada hari ini, jangan khawatir, ada banyak sekali episode-episode yang sudah terlewatkan. Mungkin banyak sahabat Alkitab waktu mendengarkan bertanya-tanya, ini bahas apa sih gitu kan. Nah, itu sudah pernah dibahas, banyak hal yang pernah dibahas di 8 episode sebelumnya. Jadi bagi sahabat Alkitab sekalian, supaya tidak ketinggalan informasi, bisa like dan subscribe channel Lembaga Alkitab Indonesia, sehingga kita bisa berjumpa dengan banyak info-info program lainnya. Sahabat Alkitab, Lembaga Alkitab adalah kita. Mari kita bersama-sama menyebarkan kabar baik ini ke seluruh negeri. LAI adalah kita. Salam Alkitab untuk kita semua, dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati kita.